Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Nah, ngomongin tadi memang seperti Mas Ade bilang juga kita menganggap tubuh kita ini hidup lah istilahnya. Kalau dia kasih makan gitu, apa Dia kita tepuk tangan seneng gitu. Saya juga gitu itu. Kalau perut ini rasanya nggak pernah saya kasih makan, dia juga tepuk tangan, manggil, makan deh. Dia juga manggil, kamu juga tepuk Bener, tangan. tepuk tangannya bukan tepuk tangan gini tapi Manggil. Nah, juga saya mencoba untuk hidup sehat ini menerapkan yang namanya food combining. gaya ini. Iya. Itu salah satu hidup gaya diet berimbang itu. Iya gitu. benar-benar. Jadi kalau pagi sepiring rawon, siang harus piring rawon biar imbang. Ya kan? Jangan Food combining nggak gitu maksudnya. ntar kalau lain jahat, nggak sama Protein hewani itu tidak dicampur dengan makanan yang karbohidrat. Misalnya nasi nggak sama daging. Gitu caranya. Nabati tidak boleh di Dengan hewani gitu. karena nanti yang nabati akan dimakan sama hewani gitu. Iya. Mungkin gitu ya, Logikanya susah ya. Tapi saya mendengarkan ini ya, ini baru episode di episode ini saya mendengarkan Banyak tuh ilmu ya? banyak Iya. ilmu sekali sampai saya nggak bisa ngomong gitu. Biasanya jahil ya kamu ya. Sampai diem Dia gitu. biasanya jahil banget dengan filosofi tingkat-tingginya Mas Adi. Nah, kalau berbicara soal diet tadi kembali, Iya. diet yang menyenangkan atau diet yang nikmat itu yang seperti apa Yang sih Mas? sederhana yaitu kombinasi variasi rotasi itu untuk Ulang. Kombinasi. Supaya, tolong istri saya didengarkan baik-baik. Karena istri saya sedang diet mayo. Mayoritas gagal. Gagal. Gimana? Kombinasi. Tadi? Kombinasi. Ya, enggak, Variasi. sebenarnya itu salah satu untuk mencegah kebosanan, kombinasi variasi, Variasi. rotasi. Rotasi. Tujuannya Kombinasi variasi rotasi. ya, untuk mengatasi kejenuhan. Kalau diet sendiri sebenarnya pengaturan makan terbagi atas 4 elemen, yaitu adalah memilih sumber yang tepat. Sumber Satu. yang tepat, nah. Yang kedua memilih penyajian yang tepat. Penyajian. Ketiga memilih waktu timing yang tepat. Mungkin kalau di Al-Qur'an dikatakan makan sebelum terlalu lapar, Iya. berhenti sebelum terlalu kenyang. Iya. Dan yang terakhir adalah memilih dosis atau jumlah yang tepat sesuai kebutuhannya masing-masing. Karena Jadi, masing-masing orang kebutuhan kalorinya beda-beda. iya, penyajian memang yang paling populer memang goreng-gorengan. Tapi kembali lagi tantangannya dengan goreng-gorengan adalah biasanya dengan makanan digoreng otomatis dosisnya itu bisa berlipat-lipat Iya, gitu. karena ada tambahan Iya, lemak bayangkan ibarat kentang sekepal tangan kita dengan kalori hanya 100 kalori. Iya. Ketika digoreng jadi french fries menjadi 275 kalori. Ketika oleh ibunya dibilang, waduh ini kentang dengan jumlah yang sama dijadikan keripik kentang akhirnya jadi 550 kalori. Wow. Jadi artinya 5 kali lipat hanya dengan penyajian yang salah. Berbeda. Salah. Berbeda. Dan ketika habis makan keripik kentang ditanya udah makan belum? Jawabannya belum. Belum. Habis itu baru masuk kue tiaonya. Jadi bisa bayangkan Double. kecepatan kita masuk makan lebih banyak daripada kecepatan kita membakar Membakar kalorinya. lemak, ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menciptakan mesin pembakar kalori di dalam tubuh kita. Bahkan pada saat tidur pun juga dia kerja. Berarti Yaitu melalui olahraga. melalui apa? Melalui olahraga. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan melakukan pengencangan otot. Pengencangan otot. Ya, pengencangan otot itu bukan yang angkat-angkat besi atau jadi atlet binaraga, bukan. Hanya dengan mengencangkan otot kita. Gimana? Mengencangkan Simple, otot secara kita, praktisnya. simple, sederhana, yang paling gampang. Anggap aja misalnya dengan menggunakan tubuh kita. Orang sudah tahu ya, mungkin nanti kalau dipraktekkan banyak sekali, tapi anggap aja misalnya push up, pull up, sit up, Ya. squat, lunges. Yang simple, sederhana, duduk, Sendiri. berdiri, Ya. lalu duduk lagi. Ya, betul. gitu. Ya, berdiri lagi, duduk lagi. Atau bahkan mau tahan sebentar baru berdiri lagi. Hanya dengan menggunakan tubuh kita Berat tubuh melatih kita. kekuatan otot kita. Mayoritas masyarakat Indonesia makannya itu adalah kombinasi karbohidrat dan lemak Betul. Iya, ketimbang daripada protein dan serat. Iya. betul. Nah, jadi karbohidrat kalau dimakan, kalau seandainya tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang tinggi, disimpan di dalam sel lemak kan, Ya. terlepas daripada karbohidratnya tidak Ya. berlemak. Nah, jadi bagaimana caranya karbohidrat supaya tidak menjadi lemak? Sebenarnya uniknya di badan kita adalah karbohidrat sebelum disimpan di dalam sel lemak, kalau nggak dipakai, dia sebenarnya kulonuwun dulu ke otot. Jadi dia bertanya dulu, Mau saya ditaruh boleh di nggak mana ada di nih? otot, Oh, ya. di otot. Nah. Jadi dia pertama dia ke hati dulu, dari hati baru ke Otot. otot. Nah, Baru- pada saat di otot dia bilang katanya, aduh maaf kita di sini nggak pernah melatih kekencangan otot kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah silakan Pindah aja ke ke terminal selanjutnya lapisan di mana lemak. di sana semua menerimanya. Jadi simple, sederhana. Makan karbohidrat dirubah oleh tubuh kita menjadi gula, masuk ke dalam darah kita jadi otomatis angkanya jadi meningkat. Iya, gula dalam Bukan darah. gula dalam darah bukan 90 110 meningkat langsung. Iya. Ketika terjadi peningkatan gula darah,
pankreas kita memproduksi hormon Ya, insulin. dan lebih Hormon capek. itu yang akan membawa kelebihan itu untuk diabetik itu disimpan, untuk disimpan kemana. Ya. Nah, ketika dia mau menyimpan ke otot kita, ototnya nggak pernah dilatih. Wanita nggak mau melatih ototnya karena dia bilang dia takut seperti pria. Benar. Pada kenyataannya tidak terjadi, itu hanya salah paham. Oke. Jadi kalau wanita bilang saya tidak mau berotot, tanya sama ototnya juga tidak mau sama dia. Kenapa? Karena pada dasarnya kita kesulitan untuk berotot. Yang lebih mudah adalah kita berlemak. Betul, lebih mudah Kalau berlemak. berotot Tuh, itu nggak Pak. terjadi. Otot Hati itu perut. seperti uang, nyarinya susah untuk berotot. Nanti kalau udah dapet, kalau nggak dilatih dia hilang. Iya, betul. Tapi kalau lemak selalu setia, langsung memeluk Iya. kita setiap saat. Nggak disuruh pergi, nggak disuruh datang, ada aja terus gitu ya aja kalau terus lemak ya. Buat para pemirsa ya, teman-teman mungkin keluarga di rumah, nomor satu, kalau saya boleh menyarankan promosi yang paling gampang sederhana, saya bilang ada pertama makan sayur. Sayur. Satu, sumbernya udah baik. Kedua, penyajiannya hati-hati. Kebanyakan makannya sudah sayur, tapi minyak mentega Penyajiannya, semua masuk, betul. otomatis akan lebih baik kalau sayurnya tentunya yang gampang Mentah. sederhana. Indonesia, Lalap. gado-gado, lalap, lotek, Iya. karedok, Iya. ketoprak, atau Iya. yang lain-lainnya Iya. pun silahkan boleh dicobain. Banyak sekali varian untuk bisa menikmati sayur-sayuran. Oke. Saya rasa itu satu hal yang baik dan Indonesia kaya akan hal itu. Jadi kita nikmati itu. Sayur-sayuran, piring kita setengahnya kurang lebih sayur-sayuran, boleh ada kurang lebih 20%-nya buah-buahan, nggak apa-apa. Selebihnya baru dibagi dua lagi, masuk kompleks karbohidrat, seperti misalnya mau apa. Kalau harus makan nasi, oke nasi. Nasi sekepal tangan kita. Buat istri di rumah jangan sekepal Tangan suaminya suami, ya, tapi sekepal Seperti tangan tangannya. itu Istri. volume Sekepal segini. segini. Iya, loh, Wi. volume segini, Kelihatan, volume setangannya masing-masing. Itu adalah jumlah Jumlah kalori karbohidrat yang kita butuhkan, makan. karbohidrat yang kita Karbohidrat butuhkan. kita Sehari makan. apa sekali makan? Sekali makan. Sekali Pak. makan. Nah, Ya, kalau oke. kita protein adalah Segini ya? membayangkan kita buka tapi tanpa jari kita. Jadi kurang lebih segini. Oh, Itu adalah jumlah yang kita makan, Kebutuhan. misalnya Itu- ayam, dada ayam atau tempe atau yang lain-lain. Itu Ayamnya bukannya anu, pakai kulit ya, ya kan Mas? Iya. Ini nabati hewani, Hewani. dua-duanya. proteinnya, iya. Jadi kumpulan nabati hewaninya segini. Kurang lebih. Oke. Ini hanya patokan aja patokan karena mudah ya. kita nggak bisa ngomongin itu karena kan masing-masing orang kan ada yang beratnya besar, ada yang besar, ringan. Oke. Dan yang satu lagi boleh makan buah secukupnya, makan sayur sebebasnya. Oke. Sayur sebebasnya. Ya, Iya, buah sebebasnya. secukupnya. Iya. Kalau berbicara soal obesitas, berarti itu adalah kelebihan kalori yang Kelebihan terakumulasi dong ya, kelebihan Betul, lemak yang betul. terakumulasi. Kelebihan kalori yang banyak, yang kebanyakan dikontribusi rata-rata kebanyakan belakangan ini lebih dari 100 tahun penduduk dunia mengkonsumsikan karbohidrat itu hampir 50 kali lipat daripada sebelumnya. Jadi artinya cuma orang suka salah pahamnya gini, tiap kali ngomongin gula dia pikir oh iya enggak kok saya nggak makan yang Nggak makan manis-manis. gula, padahal karbohidrat Padahal itu maksudnya adalah ya. gula adalah karbohidrat. Iya. Seperti contohnya misalnya nasi, tepung-tepungan, Iya, roti, jagung. mie instan yang bermacam-macam. Iya. Tapi sekali lagi sebelum acara ini selesai, saya cuma mau bilang, maksudnya nggak boleh salah paham teman-teman sekalian. Indonesia kaya akan kulinerinya dan sebagainya. Boleh gak saya menikmati kue tiaw, bakso, somai, apapun silahkan nikmatin, gak ada masalah. Tapi ingat sekali lagi, kalau kita banyak menikmati makanan itu, kita juga banyak menabungnya. Jadi nikmati makanan dengan senang hati. Oke. Tapi kita bukan berarti oh jadi berarti nggak boleh ini nggak boleh itu, karena kembali lagi ketika menjadikan diet sebagai program pasti gagal total. 95% daripada orang yang berdiet gagal dalam waktu kurun 1 sampai 5 tahun. Itu gagal dia. Contohnya istri saya itu. Iya. Kenapa hal itu terjadi? Karena menjadikan diet sebagai sebuah program di mana program itu ada awal, ada akhir. Nah, jadi yang harus padahal dilakukan, harus terus ya. jangan dijadikan diet sebagai program, tapi jadikanlah diet sebagai sebuah pergeseran. Kecerdasan kita akan pola hidup makan. menjadi lebih sehat dari sebelumnya. That's the point. Itu ternyata ya. Yuk mari teman-teman ya, banyak sekali ibu-ibu yang lagi baru melahirkan dan sedang menyusui, ingin kembali nih teman-teman saya di sini Mas. Oh, ternyata tuh diet itu adalah bukan suatu program yang ada awal dan akhir. Tapi Iya. mari kita bentuk Pola hidup. pola makan yang menjadi pola hidup yang Iya. kita nikmati dan itu menjadi kebiasaan Ya, dalam hidup banyak kita. informasi, edukasi yang ada di luar sana, kita terbuka saja, kita belajar, Oke. menyenangkan. Nanti Ingat saya mau minta tips olahraga praktis ya Iya. dari Mas Ade ya Mas. Setelah Dengan satu ini ya, senang tetap bersama hati. kami di Cerita Iya. Hati karena setiap cerita berkesan di hati.